Apa nih? Nisekoi, anime hidden gem, underrated, amazing. Dulu entah di mana aku lupa, tapi aku pernah lihat postingan yang mengatakan kalau Nisekoi adalah anime underrated. Sumpah itu aku bingung mau bereaksi kayak gimana. Apakah itu postingan pancingan untuk memulai perang baru, atau memang dia telat aja tahu Nisekoi, atau dia satir? Gak tahu juga apa tujuan dari postingan itu. Kita tahulah Nisekoi itu adalah anime romance yang pada masanya rame banget dibahas komunitas dan sampai-sampai bisa membuat terjadinya perang antar tim gorila versus tim tukang kue. Entah ada berapa akun yang telah tumbang dan berapa banyak akun yang bisa survive dari peperangan. Tapi di sini aku nggak akan membahas masalah Nisekoi. Aku fokus ke kata underratednya. Itu adalah kata yang sering digunakan untuk menilai suatu anime atau manga. Bukan cuma kata underrated, ada kata lainnya juga seperti overrated, overhype, dan underhype. Aku nggak tahu apakah underhype ini ada atau nggak ada, tapi aku buat aja. Kalian mungkin pernah mendengar Kimetsu no Yaiba yang dikatakan overrated, atau Jujutsu Kaisen yang overhype, atau Nisekoi tadi yang katanya underrated. Mungkin ada dari kita yang masih belum tahu apa arti dari kata-kata tersebut. Jadi di konten kali ini aku mau menjelaskan apa yang aku tahu dan apa yang kupahami. Dan yang sudah tahu dan lebih paham, kalian bisa komen di kolom komentar. Tambahin jika ada yang kurang dan koreksi jika ada yang salah dengan apa yang aku sampaikan. Oke, kita mulai dari apa itu overhype. Ini adalah istilah yang menjelaskan sebuah fenomena yang dimana sebuah anime dibicarakan banyak orang. Kata mereka bagus banget, absolut cinema, dan berbagai pujian-pujian lainnya. Namun ketika aku atau kamu atau orang lain menonton anime tersebut karena penasaran, kenapa bisa banyak orang yang ngomongin dan memuji? Ternyata animenya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Ternyata biasa-biasa aja. Itulah yang dinamakan overhype. Overhype bukan cuma sekedar itu, bisa juga anime tersebut telah dipromosikan dengan cara yang memukau, bisa menarik banyak perhatian orang-orang, atau karena season pertamanya bagus banget, ekspektasinya tinggi sebelum rilis, tapi ketika rilis season satunya bagus, season 2-nya jadi jelek. Bisa dibilang overhype itu ekspektasi yang dibangun tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh seperti Yokusoku no Neverland, season satunya bagus banget. Orang-orang jadi berekspektasi tinggi pada season 2-nya, tapi ternyata season 2 gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, berikutnya kata lawannya yaitu underhype. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku nggak tahu apakah kata underhype ini benar-benar ada. Ini aku masukin biar ada kata berlawanan dari overhype aja. Dan ya, underhype itu kebalikan dari overhype. Kenyataannya melebihi ekspektasi. Mungkin kalian familiar dengan kata kuda hitam. Tidak diharapkan, tidak ditinggi-tinggikan, tapi ketika ditonton bagus banget. Atau bagus aja karena dulunya nggak ada ekspektasi apapun. Biasanya ini terjadi pada anime-anime yang baru akan rilis. Gak ada promosi yang besar-besar banget, berjalan biasa aja. Aku ambil contoh anime baru yang rilis musim ini, Sentence to be a Hero. Aku nggak tahu pasti apakah anime ini sebelum rilis sempat hype, tapi setauku nggak ada yang membicarakan judul ini secara masif. Dan ketika Sentence to be a Hero rilis episode pertamanya, animenya meledak. Banyak yang membicarakan ini anime. Nah, karena efek ini bisa saja yang dulunya underhype bisa jadi overhype. Karena episode satunya meledak banget, banyak pujian-pujian yang diberikan, orang-orang yang mendengar pujian-pujian tersebut jadi penasaran dengan animenya. Tapi ketika mereka nonton, mereka nggak merasakan apa yang dibicarakan orang lain. Akhirnya yang tadinya underhype terus meledak, viral sebagai kuda hitam, memancing penonton baru datang. Penonton barunya malah bilang biasa-biasa aja, lalu mengatakan animenya overhype. Oke, berikutnya ke overrated dan underrated. Ini sudah berkaitan dengan penilaian. Penilaian anime yang telah selesai season atau yang udah tamat.
penilaian ini agak ribet karena terbagi menjadi dua, penilaian subjektif dan penilaian objektif. Apa bedanya? Subjektif adalah penilaian bias karena murni dari perasaan. Seperti ketika dia nggak suka genre, dia kasih nilai rendah. Atau dia nggak suka dengan desain karakternya, dia kasih nilai rendah juga. Atau hanya karena grafisnya amazing banget, dia kasih nilai masterpiece secara keseluruhan. Nah, kalau objektif ini penilaian yang dilakukan secara teknis, seperti bagaimana ceritanya dibawakan, logika dan struktur ceritanya, plotnya, pacingnya, penulisan karakter, bagaimana dunianya dibangun, apakah konsisten atau tidak, visual, animasi, sinematografi, ada juga sound design, bagaimana mereka melakukan treatment pada efek pukulan dan benturan, ada juga voice actingnya, apakah benar-benar bisa memberikan jiwa pada karakter. Lalu kalau ada komedi, apakah sang seiyu bisa membawakan jokesnya dengan tepat biar humor bisa nyampe pada penonton. Itu cuma beberapa, banyak hal yang bisa dinilai secara objektif, tapi aku sendiri bukan ahlinya. Itulah kenapa aku bilang ribet, karena aku nggak bisa membedakan penilaian subjektif dan objektif. Kalau kalian ingin melihat rating yang diberikan itu subjektif atau objektif, kalian bisa lihat komentar-komentar review mereka di situs My Animalist. Mungkin kalian bisa membedakannya. Karena ini berkaitan dengan nilai, kalian bisa melihat nilai yang diberikan oleh penonton anime di situs My Animalist atau IMDb. Di sana kalian bisa melihat rating berbagai anime. Lalu apa itu overrated? Overrated artinya ada suatu anime yang ratingnya itu terlalu tinggi dibandingkan rating yang seharusnya. Bukan berarti anime tersebut jelek, cuma ratingnya yang gak sesuai, terlalu tinggi. Aku ambil contoh di sini Demon Slayer. Season pertama ratingnya mencapai 8,41. Menurut orang-orang ini ratingnya terlalu tinggi karena Demon Slayer membawakan cerita shonen yang generik, baik versus jahat. Gak ada plot yang gimana-gimana seperti Attack on Titan atau Full Metal Alchemist. Bahkan Naruto aja itu mentok di 8,29. Dan rating Demon Slayer juga mendekati Yakusoku no Neverland season pertama yang ratingnya 8,47. Ada juga LOTN, ratingnya itu 8,62. Itu tinggi banget. Aku nonton Donghua ini visualnya itu bagus. Aku akui visualnya bagus banget. Tapi aku nggak bisa menaruh empati pada para karakternya, sehingga membuat ceritanya jadi hambar. Terlalu banyak hal yang dipangkas seperti plot yang membangun karakter dan hubungan antar karakter. Sehingga ketika aku melihat Neil meninggal, si kapten juga, walaupun terlihat heroik, aku nggak merasakan apa-apa. Padahal si Glenn terlihat sedih. Aku nggak ada melihat hal yang spesial di antara mereka. Plot yang membangun karakter dan hubungan mereka itu dipangkas demi mengejar actionnya. Kenapa aku bilang ada plot yang dipangkas? Karena ketika Neil mokat, ada flashback sebentar interaksi Glenn dengan Neil. Itu pun cuma sebentar. Ini menjadi bukti kalau off screen ada interaksi antar karakter yang membangun hubungan mereka. Tapi itu nggak ditunjukin di Donghuanya. Bahkan dengan MC-nya pun aku nggak bisa menaruh empati. Tapi ya ini sekali lagi, anime overrated bukan berarti jelek, cuma ratingnya tidak sesuai aja. Sedangkan underrated itu kebalikan dari overrated. Rating yang diberikan itu rendah, padahal bisa lebih tinggi dari rating yang diberikan. Contohnya apa ya? Ya nggak tahu sih kali ini ya. Kalian bisa kasih contoh anime underrated di kolom komentar. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi ini cuma dari pemahamanku, dari baca sana sini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.